Ada seorang pria yang bisa bikin seluruh bank sentral Inggris gemetar. Bukan karena tekanan politik atau ancaman perang, tapi cuma karena satu hal yang jarang dimiliki manusia. Cara memahami dunia yang melampaui logika orang biasa. Saat para ekonom sibuk debat teori, orang ini membaca pasar seperti membaca buku harian yang sudah dia hafalin sejak kecil. Nama pria itu, George Soros, bukan sekedar orang kaya, bukan sekedar investor, tapi predator finansial yang berhasil mengambil lebih dari 16 triliun rupiah dalam satu malam. Bukan dari market aba-aba, bukan dari saham gorengan, tapi dari salah satu institusi keuangan paling kuat dan paling disegani di planet ini, Bank of England. Satu malam, satu keputusan, satu sejarah. Dan tentu lu bakal nanya, gimana caranya manusia bisa ngelakuin hal segila itu? Apa dia punya ilmu gaib? Apa dia cuma berani nekat? Atau mungkin dia tahu sesuatu yang tidak boleh diketahui orang kebanyakan? Karena hasil sebesar itu bukan hasil kebetulan. Itu hasil dari pola pikir yang gak dimiliki manusia normal. Hari ini gue bakal bongkar sisi gelap yang bikin Soros beda 180 derajat dari trader biasa. Cara dia membaca ketakutan, kebohongan, dan kelemahan sistem keuangan global. Dan yang paling penting, kenapa kebanyakan trader udah kalah sebelum mereka nyentuh tombol buy. Karena mereka main di medan perang yang pasukannya aja mereka gak pernah lihat. Selamat datang di World Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Siapa Soros? George Soros lahir tahun 1930 di Budapest, Hungaria. Dari keluarga Yahudi yang harus bertahan hidup di tengah kekejaman Nazi. Masa kecilnya bukan masa kecil orang kaya atau orang nyaman. Dia tumbuh dalam ketakutan, menyaksikan bagaimana sebuah sistem bisa hancur hanya karena keputusan politik yang salah. Dari sini, Soros belajar satu hal yang menempel seumur hidupnya. Ketidakseimbangan selalu punya titik pecah. Dan orang yang bisa melihat titik itu lebih dulu akan menang. Setelah perang berakhir, Soros pindah ke Inggris pada 1947 dan kuliah di London School of Economics. Disinilah dia bertemu tokoh penting, Friedrich Hayek, dan terutama Karl Popper, filsuf yang menginspirasi teori refleksivitasnya. Soros menyerap ide Popper tentang bagaimana persepsi manusia mempengaruhi realitas, lalu memodifikasinya untuk membaca pasar. Ini bukan dongeng, ini fakta sejarah yang tertulis jelas di buku dan biografi resmi Soros. Sebelum jadi legenda finansial, Soros sempat kerja sebagai pegawai rendah, sales keliling, karyawan bank kecil, dan butuh lebih dari 10 tahun sampai akhirnya ia masuk dunia hedge fund. Pada 1973, ia mendirikan Quantum Fund, sebuah hedge fund yang nantinya tumbuh rata-rata lebih dari 30% per tahun selama 2 dekade. Quantum Fund terkenal bukan karena spekulasi sembarangan, tapi karena analisis makro global yang brutal, cepat, dan anti-mainstream. Makanya, Soros bukan trader indikator, bukan pemain candlestick, dan bukan penjudi yang berharap harga bergerak sesuai doa. Dia adalah predator makroekonomi, pemburu ketidakseimbangan global. Ketika kebanyakan trader melihat chart, Soros melihat kegagalan kebijakan. Ketika orang lain fokus pada pola, Soros fokus pada fundamental negara. Inilah yang bikin dia bisa membaca apa yang tidak terlihat oleh trader biasa. Retakan kecil dalam sistem yang suatu hari pasti pecah. Kejadian Black Wednesday 1992. Pada awal 1990-an, Inggris sedang berada dalam posisi ekonomi yang ringkih.
inflasi mereka tinggi, tingkat pengangguran meningkat, dan bunga acuan harus dijaga pada level yang menyakitkan demi mempertahankan stabilitas. Namun, Inggris tetap memaksa diri bergabung dengan European Exchange Rate Mechanism, sistem yang menuntut setiap negara menjaga nilai mata uang agar tidak bergerak terlalu jauh. Masalahnya, pound sterling dinilai terlalu tinggi dibanding kekuatan ekonomi Inggris saat itu. Pasar melihat ketidakseimbangan besar ini, dan ketidakseimbangan itulah yang selalu dicari Soros. Pasar sudah mencium sesuatu. Investor global mulai ngerasa bahwa pound nggak mungkin bertahan lama dalam ERM. Mereka melihat pertumbuhan ekonomi Inggris melambat, produktivitas melemah, dan industri lokal kesulitan bersaing. Dengan kata lain, pound dipaksa tetap kuat padahal ekonomi Inggris sedang lemah. Tapi pemerintah Inggris tetap ngeyel. Mereka bilang ke dunia bahwa mereka siap mempertahankan nilai pound dengan segala cara. Bank of England bahkan menyediakan miliaran pound untuk intervensi pasar, berharap bisa mencegah mata uang mereka jatuh. Disinilah Soros masuk. Dia melihat pemerintah Inggris sedang mempertahankan sesuatu yang bertentangan dengan realitas ekonomi. Dan ketika pemerintah melawan fundamental, satu hasilnya selalu sama, pemerintah kalah. Soros melalui Quantum Fund meminjam pound dengan jumlah sangat besar, lalu menjualnya ke pasar, short selling, dengan nilai sekitar 10 miliar dolar US. Ini bukan angka karangan. Ini tercatat dalam arsip media, laporan hedge fund, dan biografi Soros. Taruhannya jelas, kalau pound jatuh, dia bisa membeli kembali dengan harga lebih murah dan mengantongi selisihnya. Titik pecah akhirnya datang pada 16 September 1992, hari yang sekarang dikenal sebagai Black Wednesday. Bank of England menaikkan suku bunga 2 kali dalam sehari, bahkan sampai mencapai 15% untuk mencoba menyelamatkan pound. Tapi pasar tetap menyerang. Inggris akhirnya menyerah dan keluar dari ERM. Pound merosot drastis dan Soros mengunci keuntungan sekitar 1 miliar dolar dalam satu hari, atau setara belasan triliun rupiah. Soros tidak mencuri, dia hanya membaca sesuatu yang pemerintah Inggris sendiri tidak mau akui, realitas. Rahasia di balik strategi teori refleksivitas yang membuat Soros bukan sekedar trader biasa adalah cara dia memandang pasar. Banyak trader percaya bahwa pasar itu objektif, rasional, dan selalu bergerak mengikuti data ekonomi. Tapi Soros justru melihat sebaliknya. Menurut dia, pasar bukan cermin kenyataan. Pasar adalah distorsi kenyataan. Karena pelakunya adalah manusia. Manusia yang punya bias, ketakutan, harapan, dan asumsi yang sering tidak nyambung dengan dunia nyata. Dari sinilah lahir teori yang paling terkenal, refleksivitas. Dalam teori ini, Soros menjelaskan bahwa persepsi manusia tidak hanya merefleksikan realitas, tapi juga membentuk realitas itu sendiri. Artinya, ekspektasi pasar bisa menciptakan kenyataan baru. Jika cukup banyak orang percaya satu harga aset akan naik, mereka akan membeli. Dan aksi pembelian inilah yang akhirnya membuat harga benar-benar naik. Sebaliknya, kalau pelaku pasar takut harganya akan jatuh, mereka menjual. Dan aksi jual massa itu membuat kejatuhan beneran terjadi. Ini bukan sekedar contoh fiksi. Ini adalah mekanisme dasar bagaimana market bekerja setiap hari. Soros menekankan bahwa pasar keuangan selalu berada dalam kondisi mispricing, harga yang salah. Karena manusia tidak punya informasi sempurna dan preferensi mereka selalu berubah-ubah. Perubahan persepsi mengubah tindakan dan tindakan mengubah kondisi ekonomi. Lalu kondisi baru ini memperkuat persepsi sebelumnya. Itu loop refleksivitas. Inilah sebabnya Soros selalu bertanya satu hal penting. Keyakinan pasar yang salah itu apa? Karena ketika pasar percaya sesuatu yang salah dan keyakinan itu runtuh, volatilitas besar muncul.
Dan itu adalah ladang emas bagi predator makro seperti Soros. Dalam kasus pound sterling, keyakinan palsunya sangat jelas. Inggris bisa mempertahankan nilai tukar pound dalam IRM. Pasar ingin percaya pemerintah Inggris bersikeras. Tapi fundamental ekonomi berkata sebaliknya. Ini textbook example dari refleksivitas. Pemerintah menciptakan persepsi stabilitas. Persepsi itu membentuk tindakan pasar. Tapi tindakan pasar tidak didukung realitas ekonomi. Muncul ketegangan, lalu akhirnya sistem runtuh. Dan ketika persepsi pecah, tidak ada bank sentral yang cukup kuat untuk menahan arus pasar global. Soros melihat titik runtuh itu lebih cepat dari semua orang. Dia paham bahwa harga pound yang terlalu tinggi bukan sekedar kesalahan kecil. Itu adalah konsekuensi dari persepsi yang tidak realistis. Teori refleksivitas membuat Soros bisa mengidentifikasi kapan persepsi tidak lagi bisa menopang kenyataan. Jika ketika semua orang masih percaya pemerintah Inggris bisa mempertahankan pound, Soros sudah tahu jawabannya. Tidak mungkin. Dan di dunia finansial, orang yang melihat kenyataan lebih cepat dari yang lain selalu menang. Pelajaran yang bisa lo ambil. Pelajaran pertama yang harus lo terima meskipun pahit adalah bahwa market tidak pernah peduli apakah analisa lu benar. Market cuma peduli seberapa disiplin lu mengatur resiko. Soros bisa kaya bukan karena dia selalu benar, tapi karena ketika posisinya benar, dia memaksimalkan hasilnya. Dan ketika salah, dia keluar tanpa ragu. Ini fakta yang dihindari kebanyakan trader pemula. Mereka sibuk membuktikan analisa, sementara Soros sibuk mengelola probabilitas. Pelajaran kedua, jangan pernah coba-coba melawan fundamental ekonomi. Ini bukan kalimat motivasi, ini hukum alam ekonomi yang tidak bisa ditawar. Inggris mencoba mempertahankan pound yang overvalued, tapi ekonomi mereka melemah dan hasilnya bisa ditebak. Mereka tumbang, sama seperti negara-negara lain yang memaksa nilai tukar atau menahan harga aset. Selalu pecah pada akhirnya. Soros membaca fundamental lebih cepat, dan itu yang menyelamatkannya. Pelajaran ketiga, seorang trader harus skeptis terhadap konsensus. Kalau semua orang bilang, ini pasti naik, itu justru tanda bahaya buat Soros. Dalam banyak wawancaranya, dia bilang bahwa kesempatan terbesar justru muncul ketika pasar salah membaca kenyataan, bukan ketika semua orang yakin. Skeptisme ini yang bikin Soros bisa menemukan celah. Ketika banyak orang sibuk ikut arus, dia mencari apa yang gak masuk akal dalam narasi pasar. Pelajaran keempat, keberanian tanpa pengetahuan hanyalah judi. Dan itu bukan cara Soros bekerja. Dia tidak pernah masuk market hanya bermodal feeling atau optimisme. Soros selalu mulai dari data dan riset makro, kebijakan moneter, neraca pembayaran, tekanan suku bunga, akumulasi hutang, intervensi bank sentral, bahkan sentimen investor global. Semua itu menjadi dasar analisis sebelum dia menaruh posisi besar. Dia tidak nekat, dia terukur. Pelajaran terakhir, kalau lu ingin hidup lama di dunia trading atau investasi, lu harus belajar berpikir seperti analis makro, bukan penjudi. Artinya, pahami arus besar ekonomi, pahami dinamika kebijakan, pahami psikologi pasar, dan pahami bahwa ketidakseimbangan selalu punya titik pecah. Soros menang bukan karena keberuntungan satu malam, tapi karena dia membaca retakan kecil yang tidak terlihat orang lain. Di dunia keuangan, orang yang bisa melihat retakan itu lebih cepat adalah orang yang akan bertahan dan menang. George Soros bukan pahlawan, bukan juga penjahat. Dia cerminan brutal dari kenyataan. Pasar dikuasai oleh orang yang memahami apa yang tidak dilihat orang banyak. Orang biasa trading pakai harapan, Soros trading pakai fakta, dan fakta
gak peduli perasaan lu. Lu bisa benci dia, lu bisa kagum sama dia. Tapi satu hal yang gak bisa lu abaikan, dia membaca dunia apa adanya, bukan seperti yang dia harapkan. Itulah kenapa dia bisa meraup 16 triliun semalam. Bukan karena dia jenius, tapi karena dia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain dan berani bertindak sebelum semuanya terlambat. Kemenangan besar di pasar bukan datang dari keberuntungan, tapi dari kemampuan melihat retakan kecil sebelum retakan itu berubah jadi jurang. Dia memanfaatkan momen ketika mayoritas masih tertidur, masih sibuk membela opini yang mereka percaya, bukan realita yang terjadi. Dan dalam dunia finansial, momen seperti itu jarang muncul. Tapi begitu muncul, cuman orang yang siap secara mental dan riset yang bisa memanfaatkannya.